Ya, hello guys, bertemu dengan aku lagi Robert Adrian. Pada kali ini aku menemukan sebuah smartphone yang sudah 2 tahunan nggak pernah nongol-nongol. Kalau dipanggil keluar, ya nggak pernah nongol. Mungkin alasannya biar handphonenya bagus ya, handphonenya super canggih ya. Ya, brand itu adalah si Poco. Memang setelah sekian lama, kurang lebih 2 tahunan, namanya bukan Poco sih. Nama awalnya Pocophone. Dari seri sebelumnya aja orang memanggil yaitu Pocophone F1. Tetapi di tahun 2020 ini mungkin Poco ingin berevolusi ya menjadi dunia smartphone yang lebih baik lagi dengan mandiri, yaitu dengan menyebutnya yaitu hanya Poco. Device pada kali ini yang akan aku review adalah Poco F2 Pro. Mending simak aja video review Poco F2 Pro ini. Salah satu yang ditonjolkan dari si Poco F2 Pro ini hanya ya mungkin sebelas prosesor, enggak juga, tetapi harga enggak juga. Yang sebenarnya diunggulkan oleh si Poco F2 Pro ini sebenarnya banyak banget sih. Dimulai dari layar full screen, kemudian kamera 64 megapiksel, ya kurang lebihnya seperti itu ya. Cuman nilai jual yang diperlihatkan oleh si Poco F2 Pro ini sebenarnya bukan hal tadi, melainkan adalah prosesor Qualcomm Snapdragon 865 dengan harga terjangkau yaitu 7 juta. Tumben-tumbenan nih si 865 dengan harga 7 juta. Biasanya rata-rata nih handphone flagship dengan Qualcomm Snapdragon 865 rata-rata harganya bisa mencapai 10 juta, 12 juta hingga 18 juta. Dengan si Poco ini hanya memiliki harga ya sebatas normal, uang dompetnya dompet Indonesia. Lagi pula Poco F2 Pro ini memiliki kualitas yang cukup bagus ya, bisa dibilang cukup tinggi dan cukup konsisten. Mending kita bahas satu-satu. Dimulai dari desain dari Poco F2 Pro ini cukup menarik sih, yaitu hampir mirip dengan Mi 10 dengan setup kamera 4 lensa dengan resolusi utamanya 64 megapiksel. Cuman untuk Mi 10 108 megapiksel. Ya cukup berbeda ya, dari segi harga pun terbilang cukup berbeda. Udah kasihnya ada 3 jutaan ya dengan gaya kameranya, yaitu dengan lingkaran seperti ini. Dan unit yang aku pegang ini adalah warna neon blue alias biru. Cuman kalau aku lihat sekilas nih, ada kayak warna hijau-hijaunya gitu sih, jadi enggak pure warna biru, jadi kayak ada campuran warna biru dengan hijau. Kalau kita lihat sekilas memang orang awam bakal melihat handphone ini berasa premium banget sih. Nah aku ngomong karena pertama dari desain kamera nih sudah berbeda banget dari ya kebanyakan handphone flagship zaman sekarang ya, dengan kotak-kotak gitu. Sekarang nih untuk Poco F2 Pro ini cukup berbeda dengan kamera, desain kamera sini lingkaran dan layarnya full screen, kemudian dengan pop-up kamera tentunya. Bodi belakang dari Poco F2 Pro ini terbuat dari aluminium frame dengan di finishing gloss tadi dan sudah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass generasi kelima. Tetapi aku sarankan saja ya untuk kalian pengguna Poco F2 Pro ini, mending nih kalian pakai casing aja supaya bercak jempol kalian tuh tidak menempel pada si bodi belakang dari Poco F2 Pro ini, dan mengurangilah untuk benturan-benturan mungkin atau ketidaksengajaan mungkin jatuh ya, terutama ke safety aja sih agar handphonenya lebih selamat, nggak cepet rusak dan nggak cepet bodol lah bahasa Jawanya. Bagian depan juga terlindungi oleh Corning Gorilla Glass generasi kelima. Dan kita lanjut ke bagian kanan bodi. Bagian kanan bodi ini ada dengan tombol power off dengan berwarna merah, sedikit berbeda dari flagship Xiaomi lainnya ya, dimana ini kelihatan berbeda banget. Kemudian ada tombol volume atas dan volume penurun suara, dan bagian atas ya yang ini bikin menarik sih, yaitu dengan ada jack audio 3,5 mm. Jarang-jarang loh flagship ada jack audio seperti ini. Kemudian ada infrared blaster dan mikrofon tentunya, dan yang terakhir adalah kameranya, pop up kamera. Kemudian di bagian samping kiri ya kosong-kosong aja sih. Kemudian di bagian bawah ada speaker, kemudian USB Type C dan SIM tray untuk SIM cardnya. Dan ngomong-ngomong untuk SIM cardnya ini menggunakan dual SIM.
bukan single SIM ya. Perlu diketahui bahwa Poco F2 Pro ini bukan stereo speaker, melainkan hanya mono speaker saja. Ini termasuk kelemahan dari si Poco ya menurut saya, karena saya dari driver yang saya gunakan saat ini adalah Xiaomi Mi 10. Xiaomi Mi 10 ini memiliki speaker yang menurut saya bisa memanjain saya banget. Saya tuh sering banget kalau mungkin lagi melakukan aktivitas atau lagi refreshing, saya sering banget mendengarkan musik dan menggunakan Mi 10 itu berasa manjain banget. Tapi pada penggunaan Poco F2 Pro ini menjadi sedikit lebih berbeda, tidak kayak biasanya sih. Jadi ya berkurang banget sih kegunaan multifungsionalnya, jadi kerasa berbeda banget. Untuk penempatan fingerprint dari Poco F2 Pro ya, ini menggunakan in-screen fingerprint dan animasinya pun tergolong cukup bagus ya. Ya sebenarnya sama sih animasinya kayak Mi 10 dan handphone Mi 9, Mi 10 Pro 5G yang pokoknya fingerprintnya di dalam layar. Sebenarnya punya Xiaomi sama aja semua, cuman responsifnya pun terbilang cukup cepat. Layar full screen gini penempatan fingerprintnya pun cocok banget. Jadi kayak pada saat membuka itu tepat pada jempol kita, jadi tidak menyusahkan jempol kita untuk naik turun gitu. Jadi udah tepat banget letaknya ya, tengah-tengah ke bawah sedikit lah. Kemudian untuk teknologi face unlock menurut saya kurang cukup aman karena hanya menggunakan teknologi 2D saja, bukan 3D, karena 2D ini berasal dari kamera pop-up-nya. Aku sih jarang menggunakan teknologi face unlock pada Poco F2 Pro ini karena nggak mau aja, maksudnya kayak sering kameranya untuk nyalakan handphone harus naik turun kan ya, amit-amitnya cepet rusak pop-up kameranya. Mending lebih baik dijaga dengan baik dengan menggunakan fingerprint saja sudah cukup. Tapi jika kalian ingin menggunakan face unlock tidak ada salahnya, silahkan dicoba. Layar dari Poco F2 Pro ini berbentang 6,67 inci dengan layar berpanel AMOLED. Nggak AMOLED tok sih, sebenarnya Super AMOLED dengan nitsnya yaitu 500 nits ya. Kemudian menggunakan refresh rate 60 Hz saja. Lah ini merupakan kelemahan juga bagi si Poco F2 Pro ini ya. Lagi-lagi dari driverku adalah Xiaomi Mi 10, dan Xiaomi Mi 10 memiliki refresh rate 90 Hz. Berbeda banget dengan Poco F2 Pro ini. Poco F2 Pro ini menggunakan 60 Hz saja. Serta untuk resolusinya ya terbilang belum ada peningkatan dari semua flagship dari si Poco maupun Xiaomi. Karena apa ya, resolusinya mentok hanya di Full HD Plus saja ya, lagi-lagi di situ-situ saja. Jadi kayak nggak ada perubahan untuk resolusi ya, masih segitu. Dan brand lain mungkin sudah ada yang sampai QHD Plus, ada yang sampai 2K ya, macam-macam lah, ada yang sampai resolusinya tinggi-tinggi gitu. Cuman untuk Poco F2 Pro ini masih di Full HD Plus saja. Sebenarnya meskipun 60 Hz saja ya dapat dipungkiri, sebenarnya layarnya full screen itu yang membuat nyaman aja untuk kalian mungkin yang suka main game. Mestinya menggunakan Poco F2 Pro ini cukup nyaman karena layarnya itu full screen, jadi rasionya itu sudah 93% ya atau 95% gitu. Dan untuk rasio perbandingannya yaitu 20:9. Ngomongin layar juga, aku paling seneng untuk layar ini tingkat kecerahannya tuh tinggi banget, jadi kayak warnanya aja sudah cukup bagus dan akurat ya. Kemudian untuk keyboard juga, keyboard aja nih Z-axis haptic. Lah itu yang sebenarnya fitur aku paling suka dari Poco F2 Pro ini. Karena apa nih, coba nih pada saat aku ngetik gini nih ada bunyi-bunyinya gitu, kayak apa ya, buat ngetik tuh enak banget sumpah. Apalagi buat game gitu enak banget sumpah, aku nggak bohong ya. Dengan harga 7 juta itu cukup mantep sih sebenarnya dengan ini, cuman mungkin ada beberapa kelemahannya. Berikutnya adalah kamera selfie dari Poco F2 Pro ini menggunakan sistem motorik alias pop-up kamera. Dan ngomong-ngomong untuk resolusinya sebesar 20 megapiksel dengan aperture atau f-nya adalah 2,2. Sebenarnya ya antara 50-50 sih, aku suka dengan kameranya dan suka tidaknya. Sukanya karena layarnya bisa full screen, tapi nggak sukanya ya namanya motorik ya, mungkin sudah diuji coba oleh labnya Xiaomi dengan beberapa kali menaikkan turun untuk pop-up kameranya, cuman menjadi sedikit riskan aja untuk penggunaan pop-up kamera. Memang terlihat cukup canggih ya, mungkin bisa apa-apa gitu dan layar yang full screen, cuman ya jujur aja berdasarkan pengalaman Redmi K20 Pro kemarin kurang seneng aja, meskipun tidak ada apa-apa dengan si handphone tersebut, cuman aku kurang seneng aja sih. Fitur-fitur yang dihadirkan oleh si Poco F2 Pro ini terbilang cukup lengkap.
ada AI portrait, kemudian ada night mode, kemudian ada slow motion selfie dengan FPS-nya kalau nggak salah 120 frame per second. Itu termasuk cukup bagus, cuman resolusinya mentok hanya di HD saja 720. Jadi mungkin kalian yang ingin pamer-pamer untuk slow movie ya mentok hanya di HD saja alias HD. Kemudian ada fitur slow motion dari Poco F2 Pro ini sebenarnya sudah cukup banget, yaitu dengan 1080 alias Full HD dengan frame rate-nya 960 frame per second. Mid-10ku aja ini belum ada 960 frame per second, masih 120 frame per second saja. Jadi ya ini kelebihan dari si Poco F2 Pro ya, yaitu dengan slow motion-nya cukup tinggi, jadi membuat perekamannya menjadi lebih halus. Cuman ya ada batasannya untuk merekam, tidak bisa sampai 5 menit atau 10 menit, jadi hanya 10 detik saja atau 11 detik. Kamera depan dari Poco F2 Pro ini hanya mentok-mentok ya, merekamnya hanya di 1080 pixel alias Full HD di 30 frame per second. Ya lagi-lagi tidak ada peningkatan ya untuk Xiaomi dan Poco Phone. Ya untuk perekaman di flagship lain, saingannya brand lain sudah ada yang sampai 4K loh. Berikutnya kamera belakang dari Poco F2 Pro ini memiliki resolusi utamanya yaitu 64 megapiksel. Setupnya sih ada 4, ada ultra wide angle, kemudian ada telemakro dan ada depth sensor. Ya lagi-lagi menggunakan depth sensor. Aku nggak tahu kenapa kok sekarang Xiaomi betah banget ya pakai depth sensor, jadi kayak jarang menggunakan lensa telefoto. Padahal menurutku lensa telefoto lebih bagus ketimbang lensa depth sensor, dan bokeh yang dihasilkan pun lebih bagus menurutku ya. Urutan kamera dari Poco F2 Pro ini aku sebutkan saja, yaitu dimulai dari depth sensor 2 megapiksel saja dengan f-nya 2,4, kemudian ultra wide angle dengan resolusi 13 megapiksel dengan f-nya 2,4, kemudian ada lensa utamanya yaitu lensa 64 megapiksel. Perlu diketahui bahwa 64 megapikselnya ini adalah pixel binning, yaitu 4 pixel in 1 dengan f-picture-nya yaitu 1,9. Dan ngomong-ngomong, untuk 64 megapikselnya ini ditemani dengan sensor Sony IMX686. Kapan lagi pakai Sony? Akhirnya pakai Sony. Biasanya sensornya Samsung mulu, sekarang pakai Sony akhirnya. Ya sebenarnya saya senang menggunakan sensor Sony sih ketimbang sensor Samsung. Berikutnya ada lensa telemakro yaitu 5 megapiksel dengan aperture-nya 2,2. Ya itu adalah setup kamera dari si Poco F2 Pro. Kamera utamanya secara default ya untuk kamera belakang yaitu 16 megapiksel saja. Yang tadi aku jelaskan ini menggunakan teknologi 4 pixel in 1 alias self binning. Kemudian untuk 64 megapikselnya pun terbilang cukup bagus sih sebenarnya. Dan untuk night mode ya, fitur night mode pada Poco F2 Pro ini untuk lensa wide-nya cukup bagus, cukup konsisten, dan menurutku cukup oke juga. Tapi sangat disayangkan untuk lensa ultra wide angle tidak mendapatkan fitur night mode. Ini PR bagi Xiaomi untuk kedepannya, mungkin di divisi MIUI kamera untuk night mode ditambahkan lensa ultra wide angle, karena itu cukup membantu banget sih untuk di night mode-nya. Tapi sangat disayangkan tidak ada lensa ultra wide angle. Semoga bisa ditambahkan. Poco F2 Pro ini mampu merekam hingga 30 frame per second. 8K loh bro. Cuman aku sendiri sih lebih prefer ke 4K 60 frame per second saja. Pertama dari segi kestabilan dari Poco F2 Pro ini lebih stabil di 4K 60 frame per second, sedangkan di 8K 30 frame per second shaking-nya banyak banget sih. Dan aku tidak menyarankan di 8K karena juga kedua adalah filenya cukup besar. Kalian merekam 9 detik saja filenya sudah sampai 130 megabyte. Apa enggak gila? Contoh aja, mungkin kalian merekam hingga 10 menit nih, bayangkan saja kalian sudah merekam filenya hingga berapa giga itu. Poco F2 Pro ini menjalankan sistem Android yang paling terbaru di saat ini, yaitu Android 10 alias Android Q, dengan ditemani dengan antarmuka MIUI 11 alias MIUI 11. Poco F2 Pro ini menggunakan prosesor Qualcomm Snapdragon 865. Sesuai namanya, chipset ini memiliki arsitektur yang bisa dibilang cukup ngebut sebenarnya, ngebut banget di tahun 2020. Dibuat dengan fabrikasi 7 nanometer plus, arsitekturnya menggunakan octa-core Cairo dengan GPU Adreno 650. Sesuai namanya, si Poco F2 Pro ini sebenarnya sudah support banget dengan 5G, jaringan 5G. Cuman lagi-lagi di Indonesia belum ada operator yang menyediakan jaringan 5G. Jadi mohon ditunggu aja. Tetapi setidaknya ya sudah disiapkan handphone 5G. Jadi kalau kalian tiba-tiba nih operator ada yang menyediakan
menyediakan jaringan 5G, kalian tinggal pakai aja, tidak perlu membeli handphone lagi. Poco F2 Pro yang hadir di Indonesia memiliki kapasitas RAM-nya ada yang 6GB, ada yang 8GB. Kemudian ada yang penyimpanannya 128GB dan 256GB. Variannya adalah 6GB 128GB untuk varian pertama, dan varian kedua adalah RAM 8GB dengan storage 256GB. Ngomong-ngomong, untuk si Poco F2 Pro ini menggunakan penyimpanan berjenis UFS Storage 3.1. Ya, ini adalah versi terbarunya dari 3.0 yang miliknya Mi 10. Jadi ini untuk penyimpanan lebih baru. Untuk urusan game sepertinya ya dapat bebas habis sih oleh si Poco F2 Pro. Cuman kemarin aku nyoba main game PUBG, kalau nggak salah di settingan SDR dan di Extreme itu sedikit ngebelin atau frame drop. Jadi kayak mending disarankan hanya di smooth aja mungkin, atau HD aja sudah cukup. Baterai dari Poco F2 Pro ini memiliki kapasitas sebesar 4700 mAh. Keluaran arus dari si kepala chargernya yaitu 30 watt dan termasuk sudah cukup cepat. Dan teknologi juga ada yang namanya charge turbo. Ya, ini perlu diingat aja. Handphone Xiaomi lainnya juga kalau pakai kabel chargernya dan kepala chargernya online tidak akan muncul yang namanya charge turbo. Jadi harus menggunakan asli bawaan si Xiaomi. Untuk waktu pengecasan kurang lebihnya yaitu 60 menit saja. Dan untuk Poco F2 Pro ini tidak memiliki fitur wear charging dan reverse wear charging, tidak ada. Ya, ini merupakan juga kelemahan. Ya, namanya aja juga ya menekan harga ya. Jadi agar harganya lebih murah dan diminati masyarakat Indonesia. Kemarin aku ada beberapa game yang aku mainkan pada si Poco F2 Pro ini, dan bisa dibilang ya ada 2 game, yaitu PUBG dan Mobile Legends. Dan aku beritahu dulu ya bahwa aku bukan pro player, bukan gamers, jadi kalah mohon jangan dihujat. Jika kalian ingin mencari untuk penggunaan handphone ini sebagai untuk ngegame, kalian bisa cek videoku sebelumnya pada channel ini. Berikut ada beberapa hasil foto dan video dari si Poco F2 Pro ini. Menurut kalian bagaimana hasilnya? Ini adalah perekaman kamera belakang menggunakan lensa ultra wide angle, dan hasilnya pun kalau di layar gini mulus ya, cukup bagus dan cukup stabil. Jadi ini oke banget sih, bagus banget. Kemudian ini perekaman kamera belakang di resolusi 4K HD 4K 60 frame per second di kamera belakangnya lensa wide.
Dan bagaimana hasilnya? Menurutku lebih mulus ultra widenya ketimbang widenya ini, tapi tetap bilang cukup bagus sih. Dan pemikiran saya juga bagus. Oke lah, tidak ada yang perlu dicemaskan. Kalau ini perekaman di resolusi EK 8K di 30 frame per second. Jadi stabil nggak sih? Menurutku sebenarnya belum cukup dibutuhkan ya untuk si 8K ini. Jadi kalian bisa menilai sendiri aja. Nih, bisa menilai sendiri hasilnya. Dan cukup membuang memori sih kalau ngerekamnya lama-lama. Oke. Ya guys, ini adalah perekaman video kamera depan dari dari Poco F2 Pro. Kayaknya Xiaomi terus karena ini sebenarnya anak perusahaannya si Xiaomi. Jadi ya aku kayaknya Xiaomi dan Xiaomi terus. Jadi ini adalah perekaman kamera depan dari Poco F2 Pro dengan resolusi 20 megapiksel dengan aperture-nya 2,2. Nah, kalian bisa lihat sendiri sih hasilnya kayak apa nih. Jadi ini kondisi cahaya terang ini menggunakan ya cukup balance sih menurutku. Kita ke kamera depan belakangnya. Udah, kita langsung aja ke kesimpulannya. Menurutku pribadi untuk Poco F2 Pro ini terbilang cukup bagus. Dari kelebihannya cukup banyak juga. Dan ini termasuk paling murah dari generasi Qualcomm Snapdragon 865. Soalnya rata-rata ya aku lihat dari pasarnya Indonesia yang menggunakan prosesor 865 harganya di atas 12 juta semua, alias ya ada yang 15 juta, ada yang 18 juta. Jadi menurutku kayak kurang worth it aja. Si Poco F2 Pro ini benar-benar merusak harga sih menurutku, jatuhkan handphone lain lah ya. Tetapi meskipun harganya murah, pasti memiliki kekurangan yang tadi aku sebutkan. Dia tidak memiliki wireless charging, layarnya hanya di SD+, refresh rate-nya hanya 60 Hz saja. Dan lagi yang terakhir adalah mono speaker, jadi tidak ada stereo speakernya, tidak dual speaker, dia hanya satu speaker saja. Untuk kelebihan sih cukup banyak sih sebenarnya, dengan layar full screen dan core gamutnya pun 100% udah cukup bagus, warnanya cukup jempreng, bagus banget. Sensor yang digunakan pada kamera utamanya yaitu cukup bagus, yaitu Sony IMX686. Akhir-akhir ini si Xiaomi hanya menggunakan sensor Samsung, jadi kapan lagi menggunakan sensor Sony, dan akhirnya terwujud oleh si Poco F2 Pro ini. Dan ini adalah rebranded dari Redmi K30 Pro yang biasa, seri biasa. Untuk fitur sebenarnya segudang sih, banyak banget. Tadi ada infrared blaster, kemudian ada jack audio 3,5 meter untuk se-handphone flagship ini. Kemudian sudah ada 30 watt, ngecasnya hanya 1 jam aja. Ya masih banyak lagi. Oke, cukup sekian video review Poco F2 Pro. Terima kasih yang sudah menonton video ini hingga selesai, dan jangan lupa untuk klik subscribe di bawah agar channel ini makin berkembang dan makin ya lancar jaya. Jika kalian belum nyalakan tombol loncengnya, kalian bisa nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi dari aku. Kedua adalah jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka, dan jika kalian tidak suka dengan video ini, kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian. Kalian belum paham tentang apa video ini, kalian bisa putar ulang video ini hingga kalian paham. Dan yang kelima, aku Robert Adrian pamit undur diri. Bye. Ngomong-ngomong, sebenarnya Poco F2 Pro ini cukup bagus sih, mantep.